Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syafatul Nabila dengan NIM 2010711005. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa yang sedang hangat terjadi dan dibicarakan mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan isu akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas lebih mendetail mengenai apa sih yang terjadi di antara negara Rusia dan juga negara Ukraina. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ada baiknya kita untuk mengetahui bagaimana sejarah awal dari kedua negara ini. Selanjutnya, saya juga akan membahas bagaimana akar permasalahan dari negara Rusia dan negara Ukraina. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana kondisi yang terjadi pada saat ini, di mana Rusia sudah mulai menginvasi beberapa daerah di Ukraina. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana dampak-dampak yang akan terjadi dari adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Требует от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Baiklah, sebelum membahas mengenai konflik yang terjadi pada saat ini, ada baiknya kita untuk membahas bagaimana sejarah konflik yang sudah terjadi antara Rusia dan Ukraina sebelumnya. Serangan militer Rusia ke Ukraina ini bisa dikatakan sebagai perang saudara kandung, di mana kedua negara ini merupakan berasal dari satu kebudayaan yang sama, yaitu dari bangsa Slavia. Pada 1917 terjadi revolusi besar di Rusia, yaitu revolusi komunis, di mana Ukraina menyusul sebagai salah satu negara bagian di bawah payung Uni Soviet. Singkat cerita, berakhirnya Perang Dunia II dimenangkan oleh sekutu, menghasilkan dua negara superpower, yaitu Amerika dan juga Uni Soviet. Dari sinilah akar permasalahan mulai terlihat, di mana Amerika dan Uni Soviet gencar dalam penyebaran pengaruh di negara-negara Eropa. Di negara Eropa Timur banyak terpengaruh oleh paham komunis, dan sebaliknya di negara Eropa banyak yang terpengaruh oleh paham liberal dan kapitalis. Regarding the capitalist allies of the West and the communists in the East, who hitherto had been united against fascism. With there no longer being a common enemy to unite them, age-old rivalries and fears began to re-emerge. The Western allies of Britain, Canada, France and America had not forgotten that the Soviet leader Stalin had worked with the Nazis to carve up Eastern Europe before Germany invaded Poland in 1939. They were also concerned about Stalin's refusal to surrender his grip on territories in Eastern Europe, which the Red Army had liberated, and his land grab in Asia during his last-minute intervention in the Pacific Theater against Japan. Oleh karena itu, ada masa di mana terjadinya perang dingin antara Rusia dan Amerika. Mereka bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul di antara mereka. Mereka bersaing di bidang penemuan, persenjataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Selain itu, mereka juga membentuk aliansi militer mereka sendiri, yaitu NATO atau North Atlantic Treaty Organization dari Amerika dan juga Pakta Warsawa oleh Uni Soviet. Kedua negara ini memang bukan berperang secara fisik, namun mereka juga ikut menunggangi perang-perang yang terjadi di berbagai wilayah seperti Perang Korea, Perang Vietnam, dan lain-lain.
pada 1991 Uni Soviet bubar dan menyewakan banyak daerah yang membentuk negaranya sendiri, termasuk Ukraina di dalamnya. The Russian President Vladimir Putin is calling this a, quote, special military operation to protect Donbass. It is clearly bigger than that. Now, he made a surprise appearance on state television calling for the demilitarization of Ukraine. Banyak pihak yang menganggap bahwa Ukraina merupakan bagian yang tetap terpisahkan dari Rusia. Hal ini dapat dilihat karena sejarahnya dan juga budayanya. Masuk Presiden Putin itu sendiri yang menentang perpecahan dari Uni Soviet yang kita bisa lihat dari beberapa tulisannya. Putin meyakini bahwa dunia barat tidak segan untuk menginvasi dan menumpangkan suatu pemerintahan, layaknya di negara-negara Asia Tengah. Putin juga yakin bahwa Rusia dapat menjadi target berikutnya. Dapat dilihat dari NATO yang masih saja berjalan hingga saat ini, bahkan di saat Uni Soviet pun sudah bubar. Pada 2008, NATO membuka tambahan anggota untuk Eropa Timur, yaitu untuk Ukraina dan Georgia sebagai anggota. Jika kedua negara ini menjadi anggota NATO, maka kedudukan Rusia akan lebih mudah untuk diserang. Selain itu, Uni Eropa juga memperkuat hubungan dengan bagian negara Eropa Timur tersebut. Pada 2014, sebuah daerah di Ukraina yaitu Crimea meminta bantuan kepada Rusia untuk ikut menyelesaikan konflik internal mereka. Selain menyelesaikan masalah Crimea, Rusia juga melihat kemungkinan untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Eropa karena letak Crimea ini yang letaknya sangat strategis. Rusia ikut campur pada pemerintahan Ukraina dan ini dikecam oleh Uni Eropa. Hal ini diperparah ketika ada wilayah di Ukraina yang juga mengecam karena dia merupakan pihak yang pro terhadap Rusia. It dates back to 2014 when Russia annexed Crimea. Donetsk and Luhansk announced independence from Ukraine after an overwhelming majority of the population voted in favor of independence in a referendum. So Donbass has been divided into separate territories, Ukrainian-controlled areas and Russian-backed separatist controlled Donetsk and Luhansk People's Republics. Konflik yang terjadi saat ini berasal dari Ukraina yang ingin bergabung ke NATO. Tentu saja hal ini dikecam oleh Rusia, sebab itu adalah Amerika yang selalu memiliki persaingan dengan Rusia. Rusia berpendapat bahwa NATO membangun pertahanan di perbatasan Ukraina. Pada November 2021, Rusia menempatkan 100.000 pasukan di dekat perbatasan Ukraina. Dalam hal ini, NATO menyatakan bahwa hal ini merupakan bukti jika Rusia sedang bersiap untuk menginvasi Ukraina. Pada Januari 2022, NATO berkomitmen untuk membantu Ukraina yang tentu saja ditentang oleh Rusia. Negara-negara NATO juga ikut menempatkan pasukan di Eropa Timur untuk berjaga-jaga. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 2022, di mana Putin mendeklarasikan operasi militer khusus di Ukraina. Tentara Rusia masuk menginvasi Ukraina dan menyerang fasilitas-fasilitas militer yang tersebar di Ukraina. Presiden Ukraina Zelensky memerintahkan mobilisasi pasukan dan mengaktifkan komponen cadangan militer. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. Konflik antara Rusia dan Ukraina tentunya berdampak pada berbagai bidang. Contohnya pada bidang ekonomi di mana harga emas kembali naik tinggi. Mata uang US dollar berpotensi untuk menguat. Begitu juga pada mata uang euro yang juga ikut berpotensi untuk menguat. Harga minyak dan gas berpotensi kembali ke fase yang mahal hingga 100 US dollar per barel. Di bidang pertanian terdampak kepada pasokan gandum yang biasanya dikirim ke Timur Tengah dan Afrika. Krisis kemanusiaan akibat perang. Selain itu, kegiatan ekspor dan impor dari Ukraina juga terganggu. Hal ini mulai mengakibatkan naiknya harga barang di Indonesia. Dan terakhir, apakah Indonesia
bisa ikut berperan dalam meredakan konflik antara Rusia dan Ukraina ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia menganut politik luar negeri bebas dan aktif, di mana Indonesia bebas menentukan sikap tanpa terikat pada salah satu poros politik dunia dan juga aktif dalam penyelesaian konflik global. Para pengamat berpendapat bahwa posisi Indonesia di dalam konflik Rusia dan Ukraina ini tidak terlihat, di mana Indonesia lebih di posisi yang acuh terhadap konflik yang terjadi. Tidak seperti pada konflik-konflik yang terjadi di negara Asia Tengah seperti pada Palestina, Israel, ataupun Irak. Untuk konflik Rusia dan Ukraina ini, Indonesia masih belum menentukan kemana arah beranjak. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tweet dari Presiden Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, yang menjelaskan bahwa Indonesia tidak condong ke arah manapun dan hanya secara universal mengutuk terjadinya perang. Lalu, apakah Indonesia bisa ikut menjadi salah satu mediator dalam konflik ini? Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Indonesia belum jelas condong ke arah mana, apakah Rusia atau Ukraina. Dalam hal ini, Indonesia tidak cocok untuk menjadi salah satu mediator atau pereda konflik antara Rusia dan Ukraina. Politik luar negeri bebas aktif artinya Indonesia bebas menentukan sikap tanpa terikat pada salah satu poros politik dunia serta aktif dalam penyelesaian konflik global. Nah, menurut Anda apakah Indonesia sudah cukup aktif saat ini untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina? Saya rasa saat ini Indonesia seperti orang yang linglung, bingung dengan mana kita harus beranjak, kemana kita harus berjalan, dan pada posisi apa kita harus memilih. Karena sampai saat ini kita masih belum menentukan atau kita belum memberikan kondemnasi yang paling keras terhadap Rusia atas invasi mereka Ukraina. Ini sangat berbeda dengan saat Amerika Serikat menyerang Irak pada tahun 2003 atau Afghanistan, di mana kita secara langsung tidak menunggu seminggu atau beberapa hari, tapi secara langsung kita mengkondem, kita mengutuk dengan keras serangan tersebut. Tetapi dengan Rusia ini kita sepertinya tidak punya pihak Kementerian Luar Negeri, terlepas dari Pak Teguh Faizasyah pada saat itu, kita tidak pernah mengeluarkan statement yang secara resmi menjelaskan bahwa kita mengutuk Rusia dengan keras-keras. Tidak. Presiden Jokowi juga tidak mengutuk negara manapun, dia hanya menyatakan bahwa Indonesia tidak mendukung terjadinya konflik dan segala macam. Jadi sampai saat ini kita hanya pada posisi yang kita bilang seperti kita bilang sesuatu, tapi nggak ada yang mau dengerin juga. Gitu. Karena kita memang kita sepertinya kita kehilangan arah mana sebenarnya kita mau berdiri. Ya, padahal dalam banyak kasus konflik regional maupun global, pemerintah Indonesia selalu aktif berupaya untuk mendamaikan antara pihak yang berkonflik ya, seperti beberapa kasus. Kemudian sejumlah pengamat bahkan menilai Indonesia bisa menjadi mediator untuk meredakan konflik ini. Apakah Anda juga melihat hal yang sama, bahwa Indonesia bisa menjadi juru damai dalam tanda petik? Tidak, saya tidak bisa melihat Indonesia menjadi juru damai. Indonesia tidak pernah mengerti terhadap poros permasalahan perang antara Rusia dan Ukraina. Kalau memang kita pada dasarnya kita mengerti dan kita mencoba untuk memberikan empati terhadap warga Ukraina, atau kita mengerti terhadap duduk perkara permasalahan perang ini, saya rasa kita bisa menjadi penengah, mediator untuk menjalin perdamaian di peperangan ini. Tapi bagi saya saat ini kita tidak cocok. Kita seharusnya mencari dengan jelas apa yang harus kita lakukan, yaitu kita segera harus mengutuk penyerang atau Rusia terhadap perang ini, dan masih banyak negara lain yang bagi saya lebih cocok untuk menjadi mediator pada konflik ini. Tetapi saya rasa Indonesia bukan salah satu negara. Папа, я вас люблю, все будет нормально. Короче, нас поебашили с граду. Хорошо, что все живы пока. Если что, мама, папа, я вас люблю, все будет нормально. Sekian pembahasan mengenai konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina saat ini. Jika terlebih dan terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.